Justru ketika pelaku-pelaku UMKM tidak bisa berusaha, bahkan ada yang mati total. Tapi sisi lain ada pelaku-pelaku UMKM yang malah omsetnya naik. Ini salah satu solusinya ya orang jadi belanja melalui online kan, tinggal klik datang sendiri, ya relatif lebih terjaga lah. Apa yang ditampilkan juga harus sama dengan yang dirasakan gitu. Halo guys, kembali lagi di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu. Bukan kedatangan tamu sih, saya datang gitu berkunjung ke kantornya Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan, Bapak Deden ini. Apa kabar Pak Deden? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, lancar puasa? Insya Allah lancar. Udah hari keberapa ini Pak Firdaus ya? Udah hari ke-23 kalau. Iya, yang jelas seminggu lagi Lebaran ya. Iya. Ada persiapan Lebaran Pak? Fokus puasa aja. Fokus puasa. Fokus ibadah aja puasa. Pak, saya mau nanya-nanya seputar ini kan sekarang kita tahu ya sama-sama lagi pandemi COVID-19 udah hampir 1 tahun dan hampir semualah terdampak. Kebetulan beliau ini yang ngurusin usaha kecil menengah. Kita tahu usaha kecil menengah itu banyak lah di Kota Tangerang Selatan. Nah gimana sih Pak strateginya Pak? Saya pengen tahu Pak. Iya betul, ini udah setahun lebih ya pandemi COVID-19 ini. Tentu di awal pelaku-pelaku UMKM yang duluan terdampak malah. Iya. Terlebih setelah pelaksanaan PSBB, aktivitas dibatasi, otomatis kan interaksi antara pelaku UMKM sama konsumen terbatas juga. Nah, di awal ya dampaknya banyak pelaku UMKM yang terganggu, bahkan tidak bisa melanjutkan usahanya lagi. Ya di tahap awal itu kami data dari sekian banyak pelaku UMKM berapa sih yang sudah sama sekali total tidak bisa berusaha lagi, dan Hasilnya gimana Pak? ada berapa yang kami data dan ada berapa ratus lah yang menyatakan bahwa sudah tidak berusaha lagi, tidak bisa berusaha Itu lagi. karena apa Pak? Penyebabnya Ya itu kenapa? tadi, karena kan sebagian UMKM itu masih usaha rumahan ya, mungkin usaha kecil, modalnya terbatas, dia menggantungkan kehidupannya dari penghasilan harian, hari ini dapat penghasilan buat makan gitu. Ya begitu pandemi ini, PSBB, aktivitas warga dibatasi, ya otomatis aktivitas pelaku UMKM terbatas juga, dan orang kan cenderung takut keluar ya. Dulu pas di awal kita yang beli makan di luar juga ya takut juga, nggak berani juga, menakutkan lah itu ya, sangat menakutkan ya. Sampai hari ini pun begitu sebetulnya. Cuman kan ada kesini kan ada prokes gitu kan. Terus juga ya itulah butuh adaptasi ya untuk pelaku-pelaku UMKM. Ya untuk awal ada beberapa pelaku UMKM yang terdampak, yang bahkan mungkin tidak bisa berusaha lagi, dan ya kami usulkan melalui bantuan. Dulu di awal ada BLT ya, ada bansos tuh dari Dinas Sosial. Ya sebagian UMKM termasuk yang kami usulkan juga untuk mendapatkan bantuan tadi itu. Nah, ada kurang lebih berapa ratus lah di awal itu. Di awal pas awal bulan-bulan Maret April ya kalau nggak salah itu. Ya ada beberapa pelaku UMKM yang terdampak, kami usulkan, dan ya alhamdulillah buat bantuan, walaupun memang mungkin terbatas juga ya, terbatas artinya kan dibandingkan dengan kebutuhan itu tentu tidak cukup ya. Tapi minimal membantu untuk saat itu. Bantuannya dalam bentuk apa Pak? Ada yang uang, ada yang sembako juga bantuannya itu. Cuman memang ya karena banyak juga mungkin jadi terbatas juga. Tapi ya itu tadi, minimal untuk saat itu, untuk jangka pendek bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku-pelaku UMKM yang tidak bisa beraktivitas lagi, tidak bisa berjualan lagi, gitu. Nah pemerintah, Bapak kan sebagai stakeholdernya lah, Iya, koperasi usaha kecil menengah, punya tanggung jawab besar nih bagaimana usaha kecil UKM ini bisa tetap survive di tengah Betul. sulit sekarang ini ya, sulit.
Apakah dengan memberikan bantuan modal yang tidak sebegitu besar itu bisa menopang Pak pertama? Iya, awal kan hanya membantu untuk saat itu untuk jangka pendek. Jangka panjangnya tentu kan kita juga jangka panjangnya kan seiring ke sini kan dengan setelah PSBB ada beberapa kegiatan yang diperbolehkan, dilonggarkan. Itu juga tentu sangat membantu kembali aktivitas usaha pelaku-pelaku UMKM. Tapi memang begini, justru ketika pelaku-pelaku UMKM tidak bisa berusaha, bahkan ada yang mati total. Tapi sisi lain ada pelaku-pelaku UMKM yang malah omsetnya naik, Pak Firdaus. Kayak apa tuh Pak? Ya itu pelaku-pelaku UMKM yang sudah menggunakan pola digital marketing. Dia sudah berjualan online gitu. Nah sebetulnya kan gini, digital marketing itu sudah disosialisasikan, sudah diajak. Kami sudah mengajak pelaku-pelaku UMKM jauh sebelum pandemi ini ada. Di tahun 2019 pas revolusi 4.0 itu kan salah satunya ekonomi digital itu. Salah satunya itu tadi digital marketing bagi pelaku-pelaku UMKM. Nah, pelaku-pelaku UMKM yang sudah duluan melakukan digital marketing, mereka malah diuntungkan karena menurut data di awal pandemi transaksi online itu naik 400%. 400% transaksi online. Itu tadi karena orang dibatasi tidak boleh untuk beraktivitas, terus juga ada kekhawatiran juga ketika kita keluar interaksi dengan orang lain, khawatir terpapar juga. Ini salah satu solusinya ya orang jadi belanja melalui online kan, tinggal klik datang sendiri ya relatif lebih terjaga dari paparan virus COVID-19 itu. Dan orang akhirnya terbiasa juga tuh belanja online enak, tinggal dari rumah tinggal klik datang gitu, walaupun memang ada ongkos kirimnya, tapi dibandingkan dengan saat itu resiko yang kemungkinan timbulkan lebih ya nggak seberapa lah gitu ya. Gitu. Nah, ya itu pelaku-pelaku UMKM yang sudah digital marketing mereka malah omsetnya naik juga. Nah dari situ baru tuh pelaku-pelaku UMKM-nya bahwa hari ini tuh ya kita nggak bisa jualan konvensional, harus walaupun harus digital marketing, walaupun memang tidak yang offline juga tetap berjalan, tapi ya harus ngikutin teknologi lah, kemajuan zaman. Tapi kan kalau untuk awal-awal itu walaupun kita pakai produk memasarkan lewat digital kan orang butuh tahu Pak. Iya makanya tetap. Nah bagaimana Pak biar bisa produk kita bisa dikenal gitu Pak caranya? Tetap yang offline-nya juga tetap jualan, tetap yang online-nya juga ya mau nggak mau karena perilaku sekarang udah berubah ya. Ya terus juga dengan fasilitas tadi konsumen jadi lebih manja, lebih dimanjakan lah dengan teknologi itu. Ya pelaku UMKM juga harus diikutin juga selera pasar, selera konsumen, keinginan konsumen. Ya. Walaupun memang ada beberapa konsumen juga yang lebih senang belanja offline ya. Kadang-kadang kan ada ketidakpuasan juga ketika belanja online, tampilannya bagus, tiba-tiba yang datang tidak sesuai dengan lama lagi waktu pengiriman. Ya. Nah itu juga maksudnya strategi juga sebetulnya, ilmu juga buat pelaku-pelaku UMKM bahwa apa yang ditampilkan juga harus sama dengan yang dirasakan gitu. Jangan sampai terkesan membodohi konsumen gitu. Ya itu juga bagian dari strategi marketing. Nah kembali ke tadi ke mulai wabah pandemi virus COVID-19 itu, yaitu tadi pelaku-pelaku UMKM yang sudah melakukan digital marketing mereka diuntungkan malah. Nah dampaknya atau saya bilang COVID ini wabah ya, tapi sisi lain juga ada hikmahnya juga. Hikmahnya pelaku UMKM dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus mengikuti kemajuan zaman, harus mulai online juga jualannya, beradaptasi dengan teknologi online juga. Nah sekarang ke depan nanti tidak ada pandemi, apalagi setelah ada pandemi ini, ya nanti mau tidak mau ya harus. Gaya hidup jadi berubah Pak. Iya ada perilaku yang berubah dan
Ya dengan teknologi ya orang dipermudah, dimanjakan ya mau tidak mau ya pelaku UMKM harus mengikuti itu. Cuman memang kendalanya tidak semua pelaku UMKM melek IT juga. Itu persoalan juga nih Pak. Iya, itu persoalan juga. Seperti apa nih Pak Dinas Koperasi memfasilitasi itu? Nah, itu juga tanggung jawab kewajiban kami juga untuk selain mengajak juga tentu memberi pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui digital. Nah, itu kembali bahwa sebelum pandemi ini kami juga sudah melakukan pelatihan itu kepada pelaku-pelaku UMKM. Cuman belum semuanya ngeh bahwa ini. Pelatihannya berapa lama Pak? Tergantung. Sebetulnya sih enggak, kan hanya tergantung dia yang mau dipakai dia platform apa gitu. Kan mudah saja sebetulnya. Mudah kalau saya yakin pelaku-pelaku UMKM sekarang ibu-ibu tuh udah pada pegang HP semua ya, dan HP-nya pun Android. Nah itu sebetulnya bisa jadiin fasilitas untuk berjualan secara online ya. Mungkin kecil-kecilan pakai Facebook, pakai Instagram atau platform lainnya, medsos lainnya. Ya selebihnya bisa ke marketplace mungkin yang beberapa platform yang khusus berjualan online-nya. Itu juga nggak susah sebetulnya. Hanya memang butuh keterampilan bagaimana mengkemas ya produknya. Kan kalau orang belanja online lebih jadi gini, pandangan pertama gitu ya, first impression gitu ya. Barangnya tampilannya bagus pasti kita tertarik untuk beli gitu. Syukur-syukur kalau tampilannya bagus, ya aslinya juga bagus, emang harus begitu. Orang makin bisa jadi fanatik terhadap barang yang tadi itu. Jadi cuman ya tidak semua orang bisa bikin kemasan bagus, bikin foto bagus. Butuh ilmu lagi nih untuk memiliki kemampuan itu. Maka jangan malas juga untuk belajar. Peran pemerintah itu seperti apa Pak dalam memfasilitasi itu? Itu kan salah satu persoalan tuh. Betul. Satu SDM-nya, ya, SDM. Yang kedua masalah biaya, kan butuh biaya juga yang begitu Pak. Nah ketiga misal toh kalau Dinas Koperasi misalnya bikin pelatihan, apakah seberapa efektif Pak pelatihan itu buat pengembangan sumber daya pelaku UMKM itu sendiri? Ya betul memang salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah SDM. Selain permodalan, pemasaran, ya itu tadi SDM. SDM kan terkait dengan pengembangan usaha. Nah itu juga butuh tambahan ilmu juga. Di tengah-tengah keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh pelaku-pelaku UMKM. Soalnya gini kan UMKM tuh dia produksi sendiri, jual sendiri, mempromosikan sendiri gitu. Ya itu yang menjadi kendala juga. Nah kami juga tentu selain memberikan pelatihan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk digital marketing, kami juga mencari sempat dulu mencari kemitraan juga. Jadi gini artinya pelaku UMKM khusus memproduksi aja, ada tenaga lain yang mempromosikan dan menjual produk-produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM fokus aja di situ gitu tuh. Nah sebetulnya ini kan jadi peluang kerja baru juga sebetulnya. Jadi pelaku UMKM bermitra dengan siapa gitu, tapi ada margin lah di situ jatuh ya buat yang membantu mempromosikan dan menjual produk-produk dia. Itu sudah mulai dirintis dulu. Ya mungkin cuman kesininya belum begitu populer mungkin, tapi ke depan saya yakin itu suatu keniscayaan. Pelaku UMKM akan terbantu, mereka fokus produksi, tidak perlu memikirkan bagaimana cara menjualnya, ada tenaga khusus yang mempromosikan dan menjualnya gitu. Nah intervensi pemerintah dalam hal ini seperti apa Pak? Tenaga penjualnya misalnya Pak, atau misalnya keterbatasan yang tadi Bapak sebutkan, misalnya dalam segi pemasaran, dari segi permodalan, dari segi pengembangan sumber daya manusia, atau dari segi banyak segi lah pelaku UKM yang tadi Bapak bilang semuanya dikerjakan sendiri.
Yeah. Nah tentunya tugas dari pemerintah kan bagaimana bisa tetap survive kan, karena ketika pelaku UKM itu bisa berkembang juga dengan sendirinya, ekonomi akan baik. Betul, iya. Iya, justru kan ini, ini di masa apa, Pak, kebijakan pandemi dari pemerintah ini, itu? di masa pemulihan ekonomi ini UMKM menjadi tumpuan kan ya, untuk pemulihan ekonomi nasional tadi. Ya kami tetap ada beberapa hal untuk mendorong pelaku-pelaku UMKM bangkit lagi, bahkan naik kelas gitu ya. Ya selain pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, ya itu tadi pelatihan juga tergantung kami juga mulai memetakan ya, mengklasifikasikan pelaku-pelaku UMKM itu. Karena tidak masing-masing pelaku UMKM berbeda juga permasalahannya. Nah, itu juga tentu treatmentnya juga berbeda-beda. Artinya gini, supaya pelatihan itu berjenjang lah gitu. Jadi tidak ada jenjangnya. Nah, kami coba mengevaluasi hasil dari pelatihan-pelatihan, program-program yang kami lakukan ya. Misalnya gini nih, dari hari ini kita pelatihan apa nih? Dalam kurun waktu sekian lama kita evaluasi lagi. Nah, apa dampaknya kepada pelaku UMKM tadi? Nah, tentu kalau dia berhasil, nanti di pelatihan berikutnya tentu berbeda. Penanganannya berbeda lagi. Penanganannya berbeda lagi, lebih ke yang tahap berikutnya tentu. Nah, itu yang salah satu permasalahan yang kami hadapi kemarin itu. Nah, sekarang kami kami setiap kegiatan kami evaluasi dalam kurun waktu sekian lama, dan kami coba memetakan, mengklasifikasikan mungkin masing-masing pelaku UMKM. Dia ada di level mana, karena masing-masing level punya berbeda kebutuhannya. Persoalannya beda Pak ya, permasalahannya berbeda, treatmentnya pun berbeda. Nah, kami juga tentu, ya alhamdulillah di Tangsel dari sekian banyak pelaku UMKM, ada beberapa komunitas yang ada beberapa UMKM yang berkelompok dalam beberapa komunitas, ada kurang lebih 40 komunitas. Nah, alhamdulillah masing-masing komunitas juga mereka punya program juga untuk membina anggota-anggotanya tadi. Nah, ini memudahkan kami juga untuk mencari informasi ini. Misalnya ada program ini cocoknya buat pelaku-pelaku UMKM mana gitu. Dengan informasi dari beberapa komunitas kan, program kami minimal tepat sasaran lah, tidak salah sasaran. Jadi program yang kami lakukan betul-betul dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang membutuhkan program tadi. Namanya apa programnya itu Pak? Ya tiap kegiatan kami konsultasi. Kalau unggulannya nih Pak, unggulannya apa Pak? Hari ini kita tahun ini unggulannya ada PRT nih, terus ada legalitas juga untuk produk-produk UMKM. Untuk ada legalitas sama sertifikasi produk-produk UMKM. Nah, tentu kami butuh informasi juga nih, produk-produk mana yang layak kami legalkan gitu. Dari sekian banyak pelaku UMKM tentu kan syaratnya gampang nggak Pak? Gampang banget. Apaan? Gampang banget, ya tinggal menyampaikan nih produknya ini sudah sekian lama produksinya, dan ya tidak, ini semuanya gratis ya, kami fasilitasi. Berapa lama Pak? Kalau yang kayak halal ya ada pelatihan dulu, terus ada cek juga ke lapangan tempat dia produksi. Tapi kalau yang sebelum itu ada PRT juga, ada pelatihan PKP ya, keamanan pangan, pelatihan keamanan pangan. Nah, itu menuju ke dia dapat izin pangan industri rumah tangga tuh. Tapi sebelumnya harus pelatihan PKP dulu. Nah, itu juga kami fasilitasi mulai kerjasama dengan Dinas Kesehatan, bahwa tempat produksi produk UMKM juga harus layak, harus bersih, memenuhi standar kesehatan kayak gitu. Nah, itu kami adakan juga pelatihan bagian itu. Terus yang selanjutnya ya halal tadi. Terus juga legalitas juga buat pelaku-pelaku UMKM. Jadi masih sifatnya administratif Pak ya? Enggak, kalau halal udah masuk ke pengembangannya. Udah produknya begitu dihalalkan kan barangnya menjadi lebih punya daya jual dan daya saing Pak. Gimana Pak pengembangan itu yang halal misalnya?
Ya, kami kerjasama dengan MUI ya untuk sertifikasi halal tadi. Cuman memang masih terbatas kuotanya per tahun. Ya mudah-mudahan nanti mungkin di tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi kuotanya karena peminatnya juga banyak juga. Ya minimal kalau begitu kan si pengusaha itu bagi kami lah kalau banyak yang berminat mensertifikasikan produknya, ini salah satu bentuk keseriusan bahwa dia serius menjalankan usahanya, tidak main-main gitu. Biasanya udah menengah Pak ya? Gede ya? Udah gede ya? Enggak Kalau juga. udah mulai berpikir untuk sertifikasi halal. Enggak, itu justru itu motivasi gitu maksudnya. Justru salah satu bukti bahwa pelaku UMKM itu serius, yaitu tadi contohnya dia melegalkan usahanya, dia mensertifikasikan produknya, berarti mereka serius di situ, tidak main-main, tidak ikut-ikutan gitu. Kan mungkin ada atau banyak mungkin pelaku-pelaku UMKM yang keterpaksaan tidak tidak punya keahlian, dia memaksakan usaha yang lagi ngetren hari ini, lagi gitu, booming lah. dia ikut-ikutan gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi kalau melihatnya gitu, kalau orang tuh serius mau melakukan salah satu usaha, dia passionnya di situ, dia pasti diawali dengan tadi, dia pasti akan melegalkan usahanya, selanjutnya juga akan mensertifikasikan produknya. Itu salah satu tanda bahwa dia profesional di situ. Udah terakhir, Pak, closing dong Pak buat pelaku UMKM nih, apa gitu buat yang nonton? Khusus dari untuk Pak Deden betul ini. Pokoknya kalau UMKM Tangsel saya yakin. Kemarin betul di awal pandemi ada yang terpuruk, tapi tidak butuh waktu lama sudah bangkit lagi. Dan luar biasa semangatnya, motivasinya juga, dan yang paling penting kekeluargaannya. Sama UMKM saling bantu, dan bahkan kalau UMKM yang sudah maju, dia membina atau mengajak teman-temannya ikut menularkan ilmunya kepada pelaku UMKM yang lainnya. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi dia juga punya kepedulian kepada pelaku-pelaku UMKM lainnya. Jadi luar biasa nih teman-teman UMKM di Tangsel, selain motivasinya juga kepedulian antara sama UMKM juga luar biasa. Ini potensi yang luar biasa buat Tangerang Selatan, saya kira. Saya yakin ke depan UMKM Tangsel akan lebih maju lagi. Mohon doanya nih yang nonton nih, UMKM bisa terus berkembang, dan semoga pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha kecil menengah. Kayaknya itu aja diskusi tentang UMKM, semoga bisa bermanfaat dan baik.